mode NAC connect. Untuk set connect yaitu menjelaskan mengenai secure network access ya. Di sini ada info mengenai non 802.1x atau saya singkat non.1x ya. Kemudian di sini ada 802.1x, saya singkat dari 1x saja ya. Forscode support dua-duanya, support non 1x sama support non 1x sama support 1x. Jadi walaupun dia bisa terhubung melalui dengan policy-nya ya, tergantung policy. Kita setting by policy ya, Unified Policy Engine yang terhubung ke device yang terhubung ke wired cable atau wireless VPN, dan tentunya support dengan perangkat yang switch yang lain ya, misalkan Arista, Switch, Cisco, Belden, HP, Juniper, Huawei, Aruba, Extreme Network, Fortinet, Palo Alto ya. Oke, intinya Forscode bisa dua-duanya, non 1x sama 1x. Di sini ada beberapa opsi untuk securing wired network access ya. Jadi di sini authentication and static authorization is not access security. Kalau menggunakan .1x ya, bisa. Di sini ada tanda hijau autentikasi authorization, tapi dia tidak dia mudah untuk make spoof ya. Terus hardware software upgrade, misalnya kalau kita menggunakan feature .1x, ada beberapa hardware yang perlu di upgrade firmware-nya. Terus kemudian kalau troubleshooting akan mengakibatkan impact ke port security. Terus ini dibutuhkan MAB ya, MAC address MAC address table ya. Kemudian ada highest operational expense ya. Mungkin dia ada operasionalnya biayanya tinggi ya. Di sini Forscode juga support Forscode dengan .1x ya. Di sini autentikasi, authorization, continuous posture based access, continuous visibility, continuous posture assessment, continuous remediation, continuous access control, IoT, credential check, difficult to make access spoof ya, difficult to make access spoof maksudnya. Hardware software upgrade tidak diperlukan, troubleshooting maintain bisa dilakukan tanpa pengaruh ke port security. Tapi tetap dibutuhkan MAB sama mid operationalnya expense. Jadi perlu dibedain ketika hanya .1x sama .1x plus Forscode. Kemudian selanjutnya adalah ini non .1x dan Forscode. Maka yang di sini sebelumnya MAB table dibutuhkan, MAB table di sini tidak dibutuhkan MAB table, dan untuk expense-nya lebih rendah. Oke. Ini di sini .1x, di sini .1x dan Forscode, dan di sini yang terakhir non .1x dan Forscode. Oke. Di sini ada menu selanjutnya ada enforce network control, authorized access based on role, device type and hygiene. Oke, di sini ada dashboard ya. Dashboardnya di sini ada control enforcement ya. Oke. Di sini ada disebutkan ada track ya. Tracknya bisa berupa corporate, bring your device, network management, quarantine dan cache. Oke, di sini ada juga enforce restrict access for non-compliant or high-risk device. Di sini ada quarantine device-nya, kenapa ya? Misalkan karena unauthorized device, end of life OS, critical vulnerability ya, default credential,
impersonating attempt. Misalkan. Di sini juga ada automate response to security incident to minimize propagation and disruption. Di sini ada insiden respon ya, misalkan dapat informasi dari device lain ya, misalkan dari CM atau dari ATD ya. Ya, di sini ada informasinya, misalkan di sini ada EOC detected blue chip vulnerability, blue chip vulnerable, CNC communication, WannaCry infection, anomaly behavior, MAC spoofing. Oke. Di sini ada contoh menggunakan non 802.1x post connect ya, on wired network. Di sini automate compliance assessment and remediation post connect ya. Post connect itu jadi ketika ada device connect ke jaringan ya, device connect masuk ke production network access, Forscott akan melakukan klasifikasi credential or asset database. Kemudian langkah selanjutnya Forscott akan melakukan posture assessment, misalkan ya dia ada Windowsnya update apa enggak, terus kemudian antivirusnya running apa enggak, update apa tidak, terus ada juga disk encryptionnya terinstall apa enggak gitu, terus dan lain-lain sebagainya. Kemudian akan melakukan quarantine jika posturnya fail, misalkan antivirusnya tidak running, maka dikuarantin atau menggunakan VLAN, menggunakan ACL atau bahkan virtual firewall di sini, atau menggunakan next generation firewall kerjasama dengan next generation firewall, atau melakukan remediasi jika perlu, misalkan Windowsnya tidak update maka akan di patch, atau Windowsnya antivirusnya tidak running, perlu di running, kemudian di update antivirusnya, dan ada juga teknik script dan lain sebagainya. Misalkan ada juga network access chain, misalkan saat ketika login dia tidak komplain, tapi ketika sudah update antivirusnya misalkan tidak komplain karena antivirus tidak running, si usernya melakukan karena tidak running antivirusnya, tidak update antivirusnya, maka dikuarantin. Kemudian usernya melakukan update sehingga komplain, Forscott akan melakukan pemindahan VLAN ya, VLAN atau ACL atau virtual firewall, next generation firewall, jadi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dengan kondisi usernya. Oke, di sini ada continuous monitoring and automate response. Di sini nomor 1 ya. Ya, di sini di sini ada endpoint-nya sudah update, sudah antivirusnya sudah update, disk encryption ada update, dan secara continuous ini 1, 2, running 3, misalkan 4, 5. Jadi dia akan dicek secara terus menerus ya. Misalkan ya itu antivirusnya running apa enggak, Windowsnya terbaru atau tidak, secara continuous, dan itu Forscott akan menyesuaikan kondisi usernya. Ya, misalkan comply akan masuk ke jaringan, kalau tidak comply akan di quarantine misalkan. Forscott juga orchestrate dengan IT dan security product ya. Di sini bisa juga dengan share device contact ya. Di sini ada ServiceNow, IBM Radar, Splunk ya, Microfocus ya. Dia ini CM kayaknya. Microfocus Axide. Kemudian juga bisa initiate on connect workflow, misalkan dia ada VA, dia terhubung ke VA, Rapid7, Tenable, dan Qualys ataupun Microsoft ya. Kemudian di sini juga ada access security posture ya. Forscott juga bisa terhubung ke manajemen antivirus, misalkan ke McAfee, Symantec, Carbon Black, CrowdStrike, CyberArk. Kemudian juga bisa melakukan automate response action ya. Misalkan si Forscott bisa
terhubung ke Checkpoint, Palo Alto, FireEye, Splunk atau Fortinet juga ada. Di sini harus ada Fortinet juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.